Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, tema kita di Dokter Kito hari ini akan membahas terkait dengan penyakit BPH atau pembesaran prostat bersama dengan Dr. Elsa dan juga Dr. Bella. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Dr. Elsa, apa kabar? Ping-ping ya hari ini ya. Sudah siap ya dokter yang memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah hari ini? Selanjutnya juga ada Dr. Bella. Halo Dr. Bella, hijau-hijau. Apa kabar Dr. Bella? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Semakin giat olahraga ya, dilihat-lihat ya Dr. Bella ya. Sehat ya. Oke, sudah siap ya memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pembesaran prostat. Kalau dari Dr. Elsa sendiri mendefinisikan penyakit pembesaran prostat ini seperti apa Dr. Elsa? Iya, hari ini kita temanya tentang BPH ya, benign prostate hyperplasia. Jadi dia ada pembesaran prostat. Jadi sebenarnya sebelum kita bahas itu kita harus tahu dulu sebenarnya prostat ini kan hanya ada di laki-laki, jadi memang penyakit ini hanya dimiliki oleh para pria atau bapak-bapak seperti itu ya. Nah khusus untuk BPH itu sendiri dianya itu karena pembesaran prostat. Sebenarnya semakin bertambahnya usia seorang pria itu ya, terutama 50 tahun ke atas, dia memang normalnya akan membesar. Tapi apakah membesarnya ini akan mengganggu kualitas dari keluhan untuk mengeluarkan kemihnya atau pipisnya seperti itu atau tidak. Sebenarnya kalau kita bicara prostat, dia untuk bapak-bapak sih memang berperan penting ya. Salah satunya dia ada sebagai produksi sperma. Jadi tidak bisa dikesampingkan juga. Nah, sebenarnya banyak sih gangguan pada prostat ini, ada infeksi ya, ada kanker prostat ya, mungkin banyak orang awam yang dengar tentang tentang kanker prostat ini. Tetapi khusus hari ini kita bahas tentang BPH-nya dulu. Jadi hanya pembesaran prostat yang bisa dibilang tidak menuju keganasan. Artinya pembesaran dengan kankernya ini berbeda kasus dokter? Kalau dibilang beda, untuk gejalanya hampir mirip ya, hampir mirip tergantung dari keparahannya. Jadi misalnya kalau orang bilang CA prostat itu dianya itu pipisnya udah berdarah gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk yang BPH, kalau memang dianya udah tingkat keparahan yang tinggi, dia juga bisa mengeluarkan pipis yang berdarah itu atau hematuri seperti itu ya. Nah tergantung lagi dengan pemeriksaan lanjutan. Biasanya yang akan membedakan dianya ini BPH atau dengan kanker, biasanya ada pemeriksaan tumor markernya yang disebut dengan PSA. Jadi ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi makanya harus hati-hati kalau memang ada ayahnya atau saudara laki-lakinya seperti itu ya, atau suaminya yang ada keluhan nanti tentang pipisnya ya, mungkin nanti akan lebih detail kita bahas gejala-gejalanya. Hati-hati, jangan terkecoh, oh ini pasti tidak kanker, oh ini hanya pembesaran saja. Hati-hati, karena gejala BPH dengan CA prostat itu hampir mirip. Mirip tapi tak sama ya dokter ya. Oke, semakin penasaran dengan materi hari ini, boleh langsung dilanjutkan Dr. Elsa. Mungkin ini slide-nya bisa diganti tentang BPH ya. Jadi kalau kita bicara tentang BPH atau benign prostatic hyperplasia, tadi ya udah disinggung, dia adalah pembesaran prostat. Normalnya memang pada pria itu umur 50 tahun ke atas biasanya udah mulai nih gejala-gejala BPH seperti itu ya. Nah, balik lagi, normalnya kalau pada umur 30-40 belum ada nih BPH. Tapi kalau memang ada gangguan pada prostatnya, biasanya itu adalah infeksi atau yang dinamakan dengan prostatitis seperti itu ya. Umur 50 tahun ke atas baru dicurigai BPH atau CA prostat tadi. Kalau dibilang apakah sering ya, kalau kita bicara angka kejadiannya, apakah sering kasus-kasus ini terutama di Kota Bengkulu, kalau dilihat dari
saya di puskesmas atau di klinik seperti itu ya, lumayan cukup sering, hanya saja kalau untuk angka CA prostatnya tidak begitu tinggi ya kalau berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi kalau menurut data, belum ada nih data di Kota Bengkulu tentang berapa sih angka kejadian BPH, berapa sih angka kejadian CA prostat seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang penyebabnya, sebenarnya itu yang pertama tadi yang paling utama adalah umur. Jadi semakin bertambahnya umur, prostat seseorang laki-laki itu akan membesar tentunya ya. Tapi apakah dianya itu pembesarannya mengganggu atau tidak, itu nanti tergantung lagi ya penyebabnya. Nah, penyebab yang lainnya seperti penyakit-penyakit lainnya, mungkin apakah ada lifestyle-nya atau apakah ada gaya hidup yang tidak sehat atau PHBS-nya dan sebagainya. Nah, ini ada kepanjangan BPH. Nah, ini kalau ini tadi ya pengertian dari BPH. Nah, ini kalau secara anatominya atau letaknya ya, ini kan alat pria ya seperti itu ya, mulai dari penisnya, terus ada uretra. Kalau normal dia seperti yang di atas itu. Kelihatan nggak ya yang warna bulat sedikit. itu? Bulat. Bulat. Nah, kalau dianya membesar, nah dia seperti itu. Jadi kalau ada pembesaran, kan kita ini deh. Nah, ini ya. Kalau normal prostat ini yang dinamakan prostat. Jadi ini adalah kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria, ini adalah saluran pipis pada pria atau uretra seperti itu ya. Dia letaknya kalau bisa dibilang seperti kayak di leher saluran kemih, seperti itu ya tepatnya. Jadi kalau dia ini yang normalnya, jadi tidak ada pembesaran, jadi bisa dibilang salurannya itu masih baik seperti itu ya, masih cukup untuk mengeluarkan urin. Tapi kalau sudah ada yang namanya tidak normal atau enlarged prostat atau pembesaran prostat, nah ini berarti dia akan membesar prostatnya, makanya dia akan mendesak dari saluran pipisnya itu sehingga nanti akan terjadi gangguan atau disfungsi dari saluran pipisnya macam-macam. Karena ini penampung kandung kemih ya, vesika urinaria ini penampung pipis yang akan dikeluarkan, karena ini membesar makanya bisa terganggu masalahnya ya, bisa tidak keluar sama sekali, bisa. Nanti keluhannya atau apakah nanti harus ngedan dulu pasiennya baru keluar pipisnya seperti itu ya, karena mungkin saking sempitnya ruangan atau aliran untuk mengeluarkan pipis itu seperti itu ya. Ini gambaran atau anatomi dari BPH. Berarti lokasinya persis di bawah kantung kemih ya dokter ya? Betul. Berarti yang akan bermasalah itu masalah dengan saluran kencingnya, biasanya memang kebanyakan di situ. Lanjut ya, ini etiologinya. Jadi kalau kita bicara BPH tadi yang pertama umur. Jadi sebenarnya memang semakin tinggi umur seseorang kan semakin hipertrofi atau semakin membesar. Yang kedua yaitu adanya teori dihidrotestosteron. Testosteron kan itu adalah hormonnya para pria seperti itu ya. Yaitu metabolit androgen yang sangat penting pada pertumbuhan sel-sel kelenjar prostat. Nah, pada BPH lebih sensitif nih terhadap DHT ini, sehingga replikasi selnya lebih banyak terjadi dibandingkan dengan prostat normal. Artinya sudah terjadi ketidakseimbangan hormon testosteron ini seperti itu ya. Terus etiologi selanjutnya interaksi stroma epitel, berkurangnya kematian sel prostat, teori stem cell. Ini mungkin nice to know aja ya untuk pemirsa TVRI di rumah. Nah, ini patofisiologisnya. Kenapa sih bisa terjadinya BPH ini menyebabkan ada keluhan-keluhan seperti itu ya. Yang pertama karena adanya hiperplasia prostat tadi sehingga terjadinya penyempitan lumen uretra posterior ya. Seperti yang sebelumnya dibahas. Terus karena adanya penyempitan ini, makanya tekanan di intravesika urinaria atau kantongnya kandung kemih tadi itu akan meningkat. Nah, jadi nanti di buli-buli atau kita kan sering nih buli-buli ya nyebutnya ya, atau kandung kemih itu terjadi hipertrofi otot detrusor. Maksudnya adanya pembesaran pada otot-otot detrusor pada buli-bulinya, ada trabekulasi, ada selula dan lain-lainnya ya. Kalau di ginjal dan ureter, karena kan
dia ini kayak satu saluran seperti itu ya. Jadi dimulai yang ureter tadi atau uretra tadi, ini prostat, ini ada kandung kemih, ini kan ada ureter seperti itu ya, ada sampai ke ginjal. Jadi dia bisa satu kesatuan juga. Jadi misalnya dari BPH terjadinya pembesaran otot detrusor ini, nah nanti akan terjadi hidroureter, ada hidronefrosis. Jadi jangan salah kalau misalnya BPH kok ada kayak nyeri pinggang juga, seperti itu ya. Nanti ada keluhan di sekitar ginjal, ada sekitar pinggang, seperti itu. Karena dianya termasuk satu kesatuan atau saluran, seperti itu. Jadi banyak yang gejala-gejalanya juga yang muncul ya dokter. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, semakin menarik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap saksikan Dokter Kita Bersamo Kita Sehat.